Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita masih di dalam lingkungan tugas dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Jenny Karlinda Putri SPD CGP Angkatan 11, di mana beliau akan memaparkan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Malas Timur. Waktu dan tempat kepada Bu Jenny, kita persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya, Bapak Ibu, perkenalkanlah ini fasilitator saya, yaitu Ibu Rusmiatun Burusaragi SPD FPD. Beliau adalah pengawas pembina di Dinas Pendidikan Kota Tarakan, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Dr. Adayat Didi. Beliau adalah kepala sekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Palas Timur. Selanjutnya yaitu di sini nanti ibu-ibu bisa menjawab setuju atau tidak dari suatu pertanyaan ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa tidak? Setuju? Setuju? Tidak? Apa masih ngambang? Oke, sembarang Bapak Ibu setuju apa tidak setuju sebagai teman, nanti kita lihat di belakang. Oke, apa sih itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan di belakang apa semua yang menjadi konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Oke, baik. Ibu-ibu bisa berpasangan.
Satu, misal Bu Sri genggam atau Bu Lia berusaha untuk membuka. Bu Devi yang menggenggam kah atau berusaha untuk membuka sembarang. Misalnya ini A. Misal Bu Sri menggenggam sekuat apapun, ada uang 1 miliar di tangan, digenggam. Terus Bu Lia berusaha untuk membujuk Bu Sri, menghardik beliau kah, memukul beliau kah, atau bagaimana caranya supaya Bu Sri membukanya. Bisa? Oke, sekarang lakukan. Ayo, bagaimana caranya? Ya, meneliti. Ya, berusaha untuk membuka. Bisa? Enggak bisa. Bu Eros. Ya, berusaha untuk membuka. Bisa? Enggak bisa. Bu Hero bisa? Enggak bisa. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Di sini tujuannya dari memegang, menggenggam apa? Itu maksudnya kita sendirilah yang menjadi diri sendiri kita yang bisa mengontrol diri kita. Meskipun ada gangguan dari luar, tetap kita yang berpegang teguh untuk diri kita sendiri. Adapun pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid kita tidak mau melakukannya. Jadi kita tidak bisa paksa Bapak Ibu. Sama tadi seperti ada yang menggenggam tangan, jadi dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Seberusaha apapun kita memaksa anak-anak, tetapi kalau dia tidak mau, percuma juga kan? Oke, selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada tabel, yang pertama yaitu stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi seharusnya di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak mungkin sama satu orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, ini tadi Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini kesadaranlah dari diri anak itu sendiri tanpa mereka sogokan, ancaman, maupun hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Adapun nilai-nilai kebajikan universal sama dengan profil belajar Pancasila, kita harus membentuk anak
berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya anak-anak datang ke sekolah cepat pagi-pagi, sebenarnya dia menghindari dari marahan orang tuanya di rumah. Tanpa dia sadar kenapa dia butuh untuk akan sekolah. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Misalnya, orang tuanya bilang, kalau kamu sekolah, kamu dapat ranking 1, nanti saya belikan kamu sepeda. Berarti bukan dari kesadaran dirinya, tetapi dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang sebenarnya harus kita tanamkan kepada anak didik kita, bahwa datang ke sekolah itu merupakan kebutuhannya dia sendiri tanpa ada unsur ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan. Ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan suatu pilihan. Itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang dimana hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini yang dimaksud dengan hukuman, bisa secara fisik, psikis, atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru di sekolah. Sedangkan restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Konsekuensi atau hukuman. Di sini kita jawab bareng-bareng ya. Ini merupakan misal contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah merupakan konsekuensi atau hukuman. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk konsekuensi atau hukuman. Hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Selanjutnya yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi? Ayo.
Yang lain tadi betul, hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Tapi yang terakhir, lari keliling lapangan 10 menit saat pelajaran PJOK. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, ini termasuk konsekuensi karena di dalam pelajaran PJOK termasuk namanya pembelajaran yang berbasis fisik. Selanjutnya Bapak Ibu di sini yaitu dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif, dihukum oleh penghargaannya. Yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya yaitu kita biasa membuat keyakinan kelas kan? Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas dibuat bersama murid, sedangkan peraturan kelas merupakan bawahan dari peraturan sekolah. Oke. Ini ada gambar orang yang memakai helm. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa yuk? Untuk menjaga untuk menjaga keamanan atau keselamatan. Berarti kan kita juga butuh tentang peraturan. Selanjutnya reaksi ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa? Ya, untuk menjaga kesehatan, betul. Apa sih tadi perbedaan keyakinan versus peraturan? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid bersifat universal. Berarti antara guru dan murid membuat suatu keyakinan kelas. Yang kedua yaitu peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Contohnya, setiap hari Senin kita menggunakan pakaian putih biru, itu namanya peraturan. Di sini kita bisa melihat prosedur bagaimana caranya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita di kelas bisa kita tanya sama murid-murid, apa sih ide yang untuk menjadi keyakinan kelas kita. Selanjutnya, kita mencatat semua masukan dari murid-murid tersebut. Dan ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu masih masuk dalam kalimat negatif. Kita rubah menjadi ke kalimat positif, berarti jaga kebersihan sekolah. Ya, pokoknya kata-kata negatif jangan pakai jangan membuang sampah sembarangan sekolah. Ya. Atau enggak, kalau menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi dari ide-ide tadi, dari ide-ide murid, kita bisa mengumpulkannya menjadi satu. Misalnya ada yang sama, akan dikumpulkan menjadi satu keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, minimal 3-7 keyakinan kelas. Selanjutnya, jika sudah meninjau dan menyetujui dengan cara menandatanganinya biar lebih kuat atau akurat. Selanjutnya itu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, ya. Setelah kita buat, berarti kita harus menempel keyakinan kelas di dinding kelas agar diingat terus oleh kita sendiri dan murid kita. Baik,
Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang dimana yang pertama yaitu posisi kontrol guru penghukum. Nanti kita refleksi diri kita, apakah kita sebagai guru yang penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Di sini kita bisa melihat sama-sama video bagaimana 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tadi ilustrasi dari seorang guru penghukum. Ya, apa sih dampaknya? Contohnya penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak. Itu menjadi suatu guru yang menjadi penghukum. Belum kita tanya apa sih alasannya, tetapi kita langsung menghukum anak terus. Dampaknya itu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Ini adalah dampak kalau kita mengambil posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, baik Bapak Ibu. Itulah tadi contoh ilustrasi pembuat merasa bersalah, ya, di mana guru membuat suara lembut namun menyalahkan muridnya, dan guru menyatakan kesalahan pada murid, dan guru itu sebagai guru yang menderita. Yang tadi contohnya, nanti saya dimarahi kepala sekolah loh, Naren. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu membuat murid merasa bersalah, dan ujung-ujungnya nanti mereka menjadi murid yang rendah diri dan menarik diri dari lingkungan sekolah. Selanjutnya kita melihat posisi kontrol
sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu tadi posisi kontrol sebagai teman. Gurunya bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, padahal muridnya melakukan suatu kesalahan. Apa sih dampaknya? Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Selanjutnya itu posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Kita lihat bersama ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, itu tadi sebagai posisi pemantau. Yang dimana nada bicara murid, nada bicara guru dan ekspresi datang. Guru menanyakan identitas berhasilnya, pemantau tetap memantau saat murid diberi sanksi. Jadi sanksinya berarti dia tidak boleh masuk kelas dulu. Dampaknya apa? Menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan atau tidak sepenuhnya mandiri. Di sini yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi posisi kontrol sebagai manajer, di mana sebenarnya kita dituntut untuk sebagai posisi kontrol manajer, yang di mana guru harus bersuara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu murid memecahkan masalah. Jadi sebelum ada anak-anak yang mempunyai masalah, harus kita tahu dulu apa sih penyebabnya. Terus itu kita tanya apa sih alasannya, dan kita membantu anak-anak tersebut untuk bagaimana mereka harus mempunyai solusinya. Dampaknya murid bisa menjadi mandiri, percaya diri, murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau fisiologi, yang dimana bertahan hidup ini seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, berarti ini dimasuk dalam psikologisnya. Yang ketiga yaitu penguasaan, dimana kita sebagai seorang manusia pasti punya rasa ingin berkuasa. Yang keempat yaitu kebebasan, kita tidak mau terkekang oleh apapun. Yang kelima, setiap manusia mempunyai rasa kesenangan. Kebutuhan dasar apa yang ditujukan? Contoh ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, guru seru, berarti dia mau kesenangan. Yang kedua yaitu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti masuk dalam posisi yang dimana tadi Bapak Ibu? Penguasaan atau ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, apa? Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti itu penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, berarti dia ingin kebebasan. Oke, baik. Selanjutnya itu tadi ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, seharusnya kita sebagai guru di dalam posisi control manager, kita harus tahu itu namanya segitiga restitusi, yang dimana kita harus ini menstabilkan identitas. Setelah itu yang pertama itu validasi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang dimana menstabilkan identitas ini contohnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya itu validasi kebutuhan. Pasti kita tanya sama murid kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan selanjutnya kita menanyakan tadi kan, setiap awal kegiatan, setiap awal pembelajaran pasti kita mempunyai keyakinan. Jadi kita tanya lagi kembali tentang keyakinannya apa, nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati, dan yang terakhir itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itulah tadi yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh menjadi guru yang di posisi kontrol, penghukum, terus apa lagi tadi tuh, teman. Kita harus ada setidaknya di standar posisi manajer. Kalau memang nggak bisa, berarti kita pelan-pelan di posisi pemantau dulu, baru nanti naik ke posisi manajer. Oke. Di dalam segitiga restitusi, ini contoh yang telah saya buat. Kasus yang pertama yaitu hari ini sebenarnya jadwal si Tirsa piket sekolah, tetapi Tirsa datang ke sekolah buru-buru sehingga tidak piket kelas. Di sini penerapan segitiganya, mari kita lihat bersama.
itu. Tinggal kamu sebenarnya baik itu sudah. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kasus yang pertama tadi kita lihat bersama bagaimana cara menangani dengan segitiga restitusi. Misi Bu, Ya. Oh, Tirsa. Ya Tirsa, silakan duduk di sini. Ya. Ibu tadi mendengar laporan dari teman kelasmu. Tirsa datang ke sekolah buru-buru ya. Apa ada yang bisa ibu bantu? Apa yang sedang terjadi? ya Bu, sebenarnya dari tadi Tirsa terburu-buru berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah tepat jam 7 pas, di mana guru piket sudah membunyikan lonceng masuk. Oh, baiklah Tirsa. Datang buru-buru ke sekolah sehingga tidak piket kelas merupakan suatu kesalahan, bukan? Ya Bu, Baik Tirsa, melakukan kesalahan itu merupakan suatu yang manusiawi. Manusia juga, saya juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang di sini bagaimana kita agar mencari belajar dari kesalahan agar memperbaikinya sehingga kita tidak melakukan kesalahan seperti yang tadi. Apakah Tirsa setuju? ya Bu, saya setuju. Baiklah Tirsa, di sini saya bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita mencari solusinya bersama. Baik, Baik, Tirsa datang ke sekolah buru-buru sehingga tidak dapat tiket kelas, pasti mempunyai alasannya. Boleh Ibu tahu alasannya apa? ya Bu, sebenarnya tadi malam saya begadang Bu, kasihkan main game di HP, sampai-sampai tadi pagi saya bangunnya telat Bu. Itulah penyebab saya datang ke sekolah buru-buru sehingga tidak ada tiket Bu. Baiklah Tirsa, itu tadi alasan Tirsa sehingga Tirsa tidak dapat tiket kelas dan datang ke sekolah buru-buru. Sedangkan Tirsa tahu nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Tahu Bu, Kalau tidak tiket kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. tidak Bu. Menurut Tirsa, keyakinan kelas apa yang sudah Tirsa langgar? Tanggung jawab dan jaga kebersihan Bu. Oh baik, sekarang saya tanya, menurut Tirsa tanggung jawab dan menjaga kebersihan kelas itu penting tidak? Penting Bu, karena tanggung jawab merupakan suatu tugas dan komitmen saya serta menjaga kebersihan kelas bisa membuat belajar menjadi nyaman Bu. Oh baik Tirsa, betul sekali yang Tirsa bilang. Tanggung jawab itu merupakan suatu kepentingan, menjadi sesuatu penting, menjaga kebersihan juga itu penting untuk Tirsa lakukan. Karena dari tanggung jawab, Tirsa sebagai pelajar, Tirsa itu seharusnya belajar dan menjaga kebersihan merupakan juga suatu tanggung jawab Tirsa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekelas agar kelas menjadi nyaman saat belajar. Ya Bu, saya menyesal karena hari ini tidak tiket kelas. Saya mohon maaf Bu. Ya, baik Tirsa. Dengan cara kamu meminta maaf tadi, berarti kamu telah menunjukkan sikap baik kamu. Sekarang, saya mau tanya, solusi agar Tirsa tidak datang buru-buru dan bisa tiket kelas lagi apa ya? Saya akan kerja lebih cepat Bu dan tidak begadang lagi sehingga tidak datang ke sekolah buru-buru dan bisa tiket kelas. Baik Tirsa, sekarang Tirsa sudah menemukan solusinya. Ibu akan berkoordinasi dengan orang tuamu agar bisa mengontrol jam tidur malammu. Sekarang Tirsa dapat kembali ke kelas ya nak ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, itulah tadi contoh tentang segitiga restitusi yang dimana kita harus menanyakan dulu apa sih permasalahannya. Jangan langsung kita tiba-tiba anak-anak sudah salah kita langsung menghakimi atau menghukum. Seharusnya kita menstabilkan identitasnya. Dulu kita juga pernah salah, setiap manusia juga pernah salah.
selanjutnya kita bantu anak-anak itu untuk mencari solusinya seperti apa. Ya Bapak Ibu, oke. Eh, tentang diseminasi positif yang telah saya paparkan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan menyampaikan dan kita membuat satu keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Tahu. Apa itu? Ya, betul. Kesepakatan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan? Keyakinan kelas sama apa bedanya? Keyakinan kelas sama peraturan. Kalau keyakinan kelas itu apa kesepakatan yang ada pada diri kalian beserta dengan teman-teman kalian. Tapi kalau peraturan itu yang sudah dibikin oleh sekolahan. Contohnya peraturan setiap hari Senin, Selasa menggunakan pakaian apa, itu kan namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dibikin untuk membuat suatu kesepakatan secara bermusyawarah, ya. Jadi di sini kita bikin satu kesepakatan, satu orang bikin, misalnya kalian mau ngapain, kalian tulis di sticky notes, ya. Namanya sticky notes, satu-satu nanti baru kita tempel, terus kita baca sama-sama. Mau nama kamu? Boleh. Ya, nanti diletakkan di depan. Ini kesepakatan kelasnya ya. Kalian mau seperti apa kelas ini? Bapak. Marah, mau buat berapa enggak apa-apa. Enggak apa-apa, mau 3 kah?
sticky notes-nya ya. Yang rapi di situ. Sudah? Oke. Saya minta satu orang untuk membaca. Ya, boleh. Nanti kita petakan ya. Kita petakan ini termasuk di dalam apa? Baca di sini jaringan. Baca video ya. Itu istirahatnya ditambah 5 menit. Terus 2. Kelas di dekorasi. kelas di dekorasi berarti apa, kalau kelas di dekorasi berarti apa? Masuk di mana? Sini. Masuk di kebersihan. Terus apa lagi? Nih, baca lagi ini apa? Alif. Dikasih dekorasi dan lain-lain di variasi yang cantik dan indah kelasnya. Berarti ini masuk di dalam mana? Kebersihan. Kebersihan kelas ya. Terus apa lagi? Sultan. Peralatan kelas. Tidak boleh mencoret buku paket. Itu. Terus apa lagi? Tidak boleh. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ini juga masuk di dalam apa nih? Kebersihan. Terus apa lagi? Apa baca aja? Saya ingin semua murid bertanggung jawab dalam kelas dan bisa jaga kebersihan kelas dan tidak meliput Dalam kelas saat jam pelajaran. Berarti ini tanggung jawab. Dan maunya tadi tanggung jawab kan? awantis. Kebaikan. Terus apa lagi? Saya mau setiap hari membawa botol minum serta izin. Ini berarti masuk di dalam apa? Tanggung jawab. Dia mau membawa botol minum. Oke, langsung. Baby di dalam kelas buka topi, laksanakan piket Sopan santun. kepada guru dan teman-teman. Oke, berarti ini masuk di dalam harus sopan dan santun. Apa lagi? Tidak memakai sepatu dalam kelas. 2. Tidak memakai sweater Dalam kelas. Tidak membuang sampah dalam kelas. Berarti kebersihan. Terus Tidak lanjut. boleh membuang sampah sembarangan. Menghargai guru teman saat berbicara di depan. Berarti ini ya kita masukkan di sopan dan santun ya. Angkat tangan sebelum menjawab. Tidak boleh. Tidak boleh pakai sepatu di dalam kelas. Izin sebelum keluar kelas atau izin uang rekor. Oke, ini berarti bisa masuk di dalam sopan dan santun. Saya ingin kita semua mendekorasi kelas agar terlihat cantik dan bagus. Ya, 2. Memperbaiki kelas kita yang sudah rusak. seperti Mencat dan menghias. Oke, ini masuk di dalam kebersihan. Kebersihan kelas. saat guru menjelaskan diperhatikan. Ya. Jika ingin buang air kecil atau air besar, meminta izin kepada guru dengan Kata-kata sopan, berarti ini sopan dan santun. Nah, di sini nanti kalian bacanya lagi. Ini sopan dan santun. Apa lagi? setiap hari Senin Baju harus baju harus rapi dan tidak boleh kotor. kotor Dan tidak boleh membuka sepatu, tidak boleh makan di kelas. Berarti ini
tanggung jawab kalian. Nah, gantian. Siapa mau baca lagi? Ya, Yen maju baca. Baca nih. Selanjutnya. Lukas ya, tidak boleh Tidak boleh membuang sampah sembarangan. tidak boleh berisik, Ribut ribut, harus harus bayar uang kas. Berarti ini nanti kebersihan juga ya. Oke. kelas B lingkungan di kelas A tidak boleh menaikkan kaki Ya. ke meja, tidak boleh Makan di kelas bila bila belajar. ya. Tidak boleh naik kaki. Berarti tanggung jawab kalian di kelas seperti apa? Oh, sopan dan santun. Rizky Fatalisa, kesepakatan kelas 1, tunggu dijawab suatu ide yang disepakatkan dengan adil, misalnya seperti Mendekor kelas dan lain-lainnya. Berarti kebersihan. Ini mintanya kebersihan semua nih. nama BSD kesepakatan tidak boleh membuang sampah di ruang kelas. Oke, berarti kebersihan. Iwan 1, tidak ribut pada pelajaran. 2, tidak menggunakan topi di dalam kelas. 3, tidak makan Pada jam pelajaran. pelajaran. Oke, ini berarti sopan dan santun. Erika, kesepakatan kelas, tentu tidak boleh makan dalam kelas saat memulai materi. Ya. 2, tidak boleh menaikkan kaki di kursi. 3, tidak boleh keluar saat memulai materi tanpa izin guru. Berarti ini apa ini? Tidak boleh makan, tidak boleh menaikkan kaki, tidak boleh keluar saat mulai materi tanpa izin. Berarti tanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan semuanya. Berarti kita dapat 3 poin utama untuk keyakinan kelas ya. Berarti kalian harus kebersihan kelas kita tetap harus terjaga. Ini yang pertama ya. Kebersihan kelas. Yang kedua yaitu semuanya harus tanggung jawab ya. Baik terhadap diri kalian maupun terhadap lingkungan sekolah atau kelas kalian. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab mengambil buku, mengembalikan buku. Tanggung jawab juga ya, kakinya nggak boleh naik di atas kursi. Yang ketiga yaitu apa? Sopan dan santun. Apa contohnya sopan dan santun? Ya, minta izin jika ingin keluar kelas. Terus apa lagi? Tidak boleh berkata kasar. Berarti termasuk di dalam sopan dan santun. Oke, pintar. Jadi selama ini berapa bulan sudah kita? 1 bulan. 1 bulan. Apa pelanggaran yang pernah kalian lakukan? Apa coba? Angkat kaki di atas kursi. Berarti itu dia tidak masuk dalam apa? Sopan dan santun. Terus apa lagi? Apa ya? Berkata kasar, Bu. Berkata kasar. Berarti sopan dan santun juga. Terus apa lagi? Makan dalam kelas. Nah, makan dalam kelas. Berarti kita kesepakatannya apa? Harus menjaga kebersihan dan tanggung jawab ya. Ada lagi nggak? Kelas. Harus piket kelas berarti apa? Jarang piket kelas. Tanggung jawab. Ya, berarti tanggung jawabnya. Oke? Berarti kita sudah mendapatkan keyakinan kelas harus diapakan? Dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Ya. Harus dilaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas agar berjalan dengan lancar. Karena apa? Ini kan kalian yang bikin, kan? Kalau tadi misalnya saya yang bikin, berarti itu namanya peraturan. Tapi ini kan kalian yang bikin secara bermusyawarah. Oke. Karena kalian yang bikin, di sini ada buktinya. Kalian harus menandatangani apa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kalian tadi.
Tulis namanya. Penandatanganan keyakinan kelas. Di belakangnya. Oke, setelah tanda tangan di sini saya ada lembar umpan balik atau refleksi bagaimana tadi yang kita membuat keyakinan kelas, kalian jawab apa namanya, oke? Jawab ya. Bapak. Nah, dijawab. Dijawab umpan baliknya. Oke, kalau sudah kumpul, kalau sudah keyakinan kelasnya dikumpulkan. Oke.
Sudah? Oke ya. Tadi kita sudah sama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Apa kalian setuju? Setuju. Nanti kita sama-sama nanti akan membacakan apa komitmennya ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Kami telah setuju berkomitmen menjalankan keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Oke ya. Sekarang pelajaran apa keyakinan kelasnya sudah kita buat. Saya akhiri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Baik, dari hasil diseminasi disiplin positif yang sudah dipaparkan oleh Ibu Jenny, tadi saya mendapatkan bahwa ternyata penerapan disiplin positif itu membutuhkan kesadaran dari siswa sendiri, tidak berdasarkan mereka melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan adanya ancaman, hukuman yang membuat mereka agak sedikit tertekan. Dari disiplin positif ini juga saya dapatkan bahwa dari 5 posisi kontrol guru itu, dari posisi kontrol teman, penghukum, kemudian ada yang sebagai pemantau. Nah, lebih baik kita tuh bersifat sebagai guru ini, disiplin positifnya ini penerapannya sebagai manajer, di mana kita dari sisi gurunya dengan bahasa kita dalam menghukum atau memberikan disiplin positif kepada siswa itu lebih baik kita harus menanyakan validasi datanya dulu, kita menanyakan keyakinan kelas yang dia buat seperti apa, dan kita juga berposisi sebagai mengontrol dan memberikan solusi yang baik kepada anak didik kita sehingga mereka tercipta kemandirian dan merasa kita memberikan posisi solusi yang baik dalam kehidupannya mereka. Mungkin seperti itu Bu Jenny, semangat, salam dan bahagia.